Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Sebentar. Ini amplinya sana setelannya kurang kenceng, padahal mixernya sudah pol ya. Jadi seperti ini. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Rahmah yang ke-58. Alhamdulillah. Setiap pekan kita laksanakan dan sekarang sudah masuk ke edisi 58, berarti sudah setahun lewat kajian kita ini. Dan kajian kali ini spesial ya, karena dihadiri oleh Bapak Ketua Yayasan Aromaya Siroh yang pertama, yaitu Dr. Andus Mulyanto, yang ada di soft VIP ya paling depan. Nah, biasanya VIP itu kosong ya. Hari ini ada yang nyontoni, akhirnya jamaah mau maju. Biasanya tuh VIP mahal tiketnya. Dan kali ini kita sudah sampai di edisi 58, ini spesial juga karena yang mengisi ini Ustadz Kiai Haji Imtihan Syafi'i dari Telatah Kunti Takran sana. Beliau masih keluarga besar dari PSM begitu ya. Dan tema kita kali ini adalah fikih, jamak, dan qasar. Nah, sebelum kita masuk ke kajian, kita buka dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seperti biasa kita lanjutkan dengan tilawah dulu. Silakan dibuka Qur'annya di halaman 60 ya, karena ini kajian ke-58, berarti sekarang halaman 60. Surat Ali Imran ayatnya 78 ya. Juz 3. Sudah ketemu ya? Sekali lagi, kita sampai di halaman 60 surat Ali Imran, juz 3, ayatnya 78. Kita akan tilawah dengan nada ros khas metode Umi. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun ma kana li basharin ay yu'tiyahum lahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula
nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minun bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard dari walahu ya walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah melalui pembukaan dan kemudian tilawah. Hadirin sekalian, alhamdulillah sudah banyak ini. Biasanya yang putri itu penuhnya lebih cepat, tapi kali ini spesial yang putra penuhnya lebih cepat, luar biasa ini. Mungkin yang putri, jamaah putri bisa agak maju. Ya, VIP-nya masih kosong loh ini. Nah, silakan. Baik, kali ini kita membahas fikih jamak dan qashar. Ya, saya ada pengalaman dulu ya ketika masih kuliah, pas mudik, pas maghrib sampai di Subang situ ya, mau ke Magetan. Pas sholat maghrib, tahu-tahu ada bapak-bapak yang bilang begini, nanti kita sholatnya di jamak. Isya jadi 2 rakaat, maghrib jadi 1 rakaat. Terus saya bilang, loh Pak, maghrib nggak bisa Pak, maghrib itu harus 3. Langsung apa kata bapak itu? Ya sudah, Mas Ajan jadi imam. Itulah pentingnya kita berilmu ya. Baik, kita sambut pemateri kita itu Kiai Haji Imtihan Syafi'i, kepada beliau falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak,
saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita setelah saya pernah diundang ke sini beberapa tahun yang lalu ya, untuk acara buka bersama kalau saya tidak keliru. Ya. Itu sebelum Covid atau setelah Covid ya? Sebelum ya. Ya berarti betul. Ya jane omahku ki ya cedak. Ora pati kanggo kita. Enggak. Ya. Bukan karena itu ya. Ikhwanuddin arsyadakumullah, alhamdulillah enggak usah kesana kemari ya. Kita insya Allah di malam hari ini akan mengkaji topik sholat jamak dan qashar. Di mana ada beberapa bisa dikata kesalahpahaman ya. Kesalahpahaman sebagian dari umat Islam terkait dengan masalah menjamak dan mengqashar salat ini. Moga-moga setelah malam hari ini sudah tidak ada kesalahpahaman lagi, semuanya jadi jelas. Namun perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa masalah menjamak salat dan mengqashar salat terkait dengan tata caranya memang ada beberapa bagian yang para ulama berbeda pendapat. Ya. Jadi kalau setelah majelis kita pada malam hari ini kita masih mendapati ada saudara kita memilih pendapat yang berbeda dengan kita, ya kita mesti berlapang dada, mesti menerima ya, karena memang di sini kita boleh berbeda pendapat, begitu. Nggih. Nah, saya disclaimer dulu. Apa Mas? Oh ini lebih oke. Iya. Tes. Sementara gitu. Baik. Saya disclaimer dulu bahwa untuk apa yang saya sampaikan nanti kita fikihnya merujuk kepada fikihnya para imam yang 4, para ulama mazhab yang 4, mazhab. Mazhab yang 4 dari yang paling senior mazhab Hanafi, lalu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Apakah ada kebenaran di luar mazhab itu? Tentu saja ada. Ada. Kapan-kapan saja kita membahas tentang mazhab-mazhab ini. Tapi yang sekarang disclaimer dulu bahwasanya apa yang akan saya sampaikan nanti merujuknya kepada ilmunya para ulama di 4 mazhab ini. Ya. Nah nanti kalau antum ada pemahaman atau ilmu terkait dengan sholat jamak dan qashar berbeda dengan yang saya sampaikan, boleh di akhir nanti ditanyakan. Karena bisa jadi itu versi di luar 4 mazhab. Ya, dan enggak apa-apa, bisa jadi enggak apa-apa, tapi bisa jadi juga harus direvisi. Oke, gitu. Tapi insya Allah kalau kita ambil salah satu dari pendapat 4 mazhab, setidaknya
pendapat-pendapatnya adalah pendapat-pendapat yang diakui. Oke, diakui. Baik. Ikhwan fillah asyarakumullah. Di antara kesalahpahaman terkait dengan sholat jamak atau menjamak sholat dan mengqashar sholat adalah banyak yang menganggap faktor atau sebab dari diberikannya rukhsah menjamak sholat dan mengqashar sholat itu sama. Padahal tidak sama. Banyak yang mengira mengqashar sholat dan menjamak sholat itu satu paket. Padahal tidak. Bahkan hukumnya saja berbeda. Ya. Hukumnya saja berbeda. Kalau kita kembali ke fikihnya 4 mazhab. Ya. Hukumnya dulu ya. Untuk hukum menjamak sholat, bahwa ia adalah rukhsah sepakat. Bahwa ia adalah rukhsah sepakat. Tapi untuk hukumnya kebanyakan ulama berpendapat menjamak sholat itu lebih baik tidak diambil. Jadi rukhsah menjamak sholat itu lebih baik tidak diambil. Berarti yang terbaik mengerjakan sholat di masing-masing waktunya. Sedangkan mengqashar sholat secara hukum lebih baik diambil. Bahkan menurut mazhab Hanafi, mengqashar sholat ketika sebab bolehnya, sebab datangnya rukhsah mengqashar sholat itu sudah ada, hukum mengqashar sholat itu wajib. Kalau di mazhab Hanafi, ketika sebabnya, ketika faktornya sudah ada, maka wajib mengqashar sholat. Tapi kalau mazhab yang lain tidak wajib. Tapi lebih utama untuk dikerjakan. Untuk mengqashar sholat ini. Nah, mengenai faktornya yang saya sampaikan tadi, para ulama sepakat bahwa faktor mengqashar sholat itu hanya satu. Sebab kenapa kok seseorang boleh mengqashar sholat itu hanya satu. Saya tidak memberikan definisi karena saya anggap sudah tahu semua. Mengqashar sholat adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Nek versi imam yang enggak jadi tadi, ya, imamnya Mas Santo yang enggak jadi tadi loh ya, itu kan 3 diringkas jadi 1. Faktornya hanya satu. Apa itu? Safar. Safar. Bepergian. Wah, nanti di pendefinisian bepergian ini para ulama berdebat panjang. Mulai dari yang paling mentok kanan, biasanya mentok kanan itu identik dengan yang paling kenceng. Ya. Kalau mentok kiri yang paling longgar. Pendapat mentok kanannya adalah safar itu
perjalanan sekurang-kurangnya sekira 120 kilometer. Yang mentok kanan. Yang mentok kiri tidak pakai batasan jarak. Sik koma loh ya. Sik koma. Ini bahaya nih kalau nggak dikasih petunjuk bahwa masih koma. Ujuk-ujuk mulai ya. Wis krungu tibake ora nganggo batasan, langsung mulai sesuk praktek. Nuwun sewu jenengan leh mirengke urung tutup ya. Karena yang berpendapat tidak pakai batas minimal jarak itu mensyaratkan seseorang bepergian dengan urfnya orang bepergian. Para ulama dan bukan hanya ulama, masyarakat zaman dulu tidak menyebut lungo, metu saka, saya kalau bahasa Jawa mudeng sedaya nggih. Enak gitu campur-campur basa Jawa ngono ya. Metu saka ngomah budal baru subuh bali tekan omah magrib itu tidak disebut safar. Ya. Zaman dulu itu tidak disebut safar. Zaman dulu sing jenenge safar kuwi nginep. Jadi bawa bekal nginep. Nah, kalau pakai definisi ini berarti nek budal bar subuh neng Surabaya teko ngomah asar wis tekan ngomah. Ini berarti duhur asar ora oleh dijamak. Lho? Ora oleh dikosor. Lho kok malih ora sida mentok kiri? Lah kan mentok kiri didefinisi. Ya, ndak pakai batas minimal, tapi ukurannya ukuran definisi safar. Sampeyan ki wis berstatus musafir apa durung? Nek durung berarti belum mendapatkan rukhsah yang biasa diberikan untuk musafir. Memang kalau di zaman dulu perjalanan siang hari itu paling banter sekitar sehari itu maksimal itu sekitar 40 kilo. Jadi kalau zaman dulu ketika yang tengah-tengah kebanyakan ulama mensyaratkan safar yang karenanya kaum muslimin mendapatkan rukhsah qashar salat juga berbuka atau bukan berbuka, tidak puasa di bulan Ramadan adalah yang bersafar 2 hari. 2 hari berarti berapa? Tadi kan 1 harinya sekitar 40 kilo. 80 kilo atau 83 kilo. Memang di 80 berapanya para ulama berbeda pendapat. Kalau di pendapat yang pertama tadi 3 hari memang makanya 120 kilo. Oke. Nah, monggo. Jenengan mau ikut pendapat mentok kiri, mentok kanan, apa tengah-tengah, bebas. Yang penting kita komitmen. Nek iso pelajari dalilnya. Nek saya sendiri lebih cenderung pakai pendapat yang tengah-tengah. Dan ukurannya pakai ukuran kilometer sudah, tidak pakai ukuran berapa hari. Sehingga kalau kita mengadakan perjalanan ke Surabaya berangkat jam
Magetan Surabaya berapa kilo? Pinten? Wah, berarti pakai pendapat mentok kanan pun sudah dapat nggih, kan sudah 120 lebih. Ya. Walaupun belum maghrib sudah sampai di rumah, ya, karena hitungannya hitungan jarak, meskipun saya hanya menyelesaikan sesuatu yang ya sepele gitu ya. Yang penting bukan maksiat ya, karena menurut sebagian ulama juga kalau kepergiannya untuk bermaksiat maka tidak mendapatkan rukhsah qashar ataupun jamak. Ya. Nah, jadi karena sudah lebih dari 80 kilo maka saya memilih pendapat yang tengah-tengah ini, berarti sudah boleh mengqashar sholat. Nah, ikhwan fillah arsyadakumullah, safar memang selain menjadi faktor atau sebab dari diberikannya rukhsah qashar, dia juga menjadi sebab diberikannya rukhsah jamak sholat. Sehingga musafir memang berhak untuk mengambil rukhsah jamak dan qashar. Tapi sebenarnya ada kondisi-kondisi yang lain yang mana seseorang boleh menjamak sholatnya meskipun dia tidak bersafar. Apa? Nomor satu yang disepakati oleh semua mazhab, jamak takdim di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan jamak takhir di Muzdalifah. Loh, bukannya kita semuanya sedang bersafar menunaikan haji. Loh, yang menunaikan haji kan bukan hanya orang luar Mekah. Orang Mekah kan juga punya kewajiban haji yang belum melaksanakan haji. Iya kan? Nah, meskipun orang Mekah, meskipun mungkin dia rumahnya deket, cuma nggak sampai 40 kilo. Ya. Rumah terdekat dari Arafah itu di daerah mana ya sekarang ya? Nanti bisa dicek. Ya. Tetap dia boleh menjamak sholat. Tapi tidak boleh apa? Tidak boleh mengqashar karena rumahnya dekat. Kalau kita sedang melaksanakan ibadah haji di mana rumah kita dari Indonesia, di Magetan, ya, maka ketika kita mengerjakan sholat zuhur dan asar serta maghrib dan isya saat di Arafah dan di Muzdalifah boleh, bahkan kalau menurut mazhab Hanafi wajib diqashar dan otomatis juga dijamak. Ini satu-satunya jamak yang dikatakan disyariatkan oleh mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi ini mazhab yang paling sulit ya untuk urusan jamak sholat. Ada yang tertarik ikut mazhab Hanafi? Katanya Dora tertarik. Apa maneh kalau tahu bahwa di mazhab Hanafi itu banyak makanan yang tidak halal. Di mazhab Hanafi itu udang haram. Cumi-cumi haram. Lele haram. Waduh. Kenapa? Karena itu semuanya bukan ikan menurut mazhab Hanafi. Sementara yang dihalalkan oleh Allah dari bangsa bangkai itu hanya belalang dan ikan. Cumi-cumi, kerang, kepiting, udang
itu bukan ikan. Lele itu bukan ikan. Karena karena ikan itu harus bersisik. Oke? Lele kan enggak ada sisiknya. Makanya bukan ikan. Kok malah bahas panganan toh? Apa wis luwe iki? Mboten. Terus saya ya tidak bermadzhab Hanafi, engko nek disuku udang cumi-cumi tak pangan ya. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi ketika kita melaksanakan haji, kita bisa mendapatkan rukhsah jamak sekaligus qashar karena kita orang Indonesia. Kalau orang Mekah, mereka hanya boleh menjamak, nggak boleh mengqashar. Baik ketika di Arafah maupun di Musdalifah. Kalau pas di Mina, kita masih boleh karena status kita musafir. Kalau orang Mekah di Mina boleh nggak jamak? Nggak boleh sudah. Hanya boleh ketika di Arafah dan di Musdalifah. Ya. Wi kena wong Mekah menunaikan ibadah haji. Ya mbok menawa ana sing nikah karo wong Mekah to, terus dadi penduduk kono, ya kan iso wae. Wis ngerti ilmune, nggih. Baik. Kemudian tadi safar sudah ya, safar. Kemudian sebenarnya nomor 1 kan haji, nomor 2 safar. Ya. Nah, safar ini makruh kalau di mazhab Hanafi menjamak sholat itu. Ya. Kalau yang lain boleh, ya. Tapi tidak sebaiknya dilakukan walaupun tidak sampai makruh. Yang ketiga, ketika sakit. Menurut mazhab Maliki dan Hambali boleh menjamak sholat. Kalau menurut mazhab Syafi'i sedikit atau sebagian dari ulama Syafi'i membolehkan, tapi kebanyakan tidak membolehkan. Nah, termasuk yang sakit ini pula ibu-ibu ya. Ketika misalnya ada yang istirahat toh? Istihadah. Ya, bapak-bapak dora mudeng, ora pangerten berarti. Ibu-ibu biasanya ada tuh temennya yang istihadah. Nah, yang istihadah ini kan kategorinya sakit ya. Dia boleh menjamak sholat, tapi sebaiknya menjamaknya diistilahkan oleh para ulama itu jamak suri. Jamak suri, dudu mati suri. Ya. Mati suri itu jangan-jangan juga berangkat dari kata suri ini ya. Karena suri itu berasal dari kata surah. Surah itu artinya gambar. Ketoke mati neng jane urung mati, kuwi mati suri. Kalau jamak suri, ketoke jamak neng jane ora jamak. Lah piye kuwi? Ketoke jamak kok ora jamak? Salate zuhur 10 menit sebelum waktu zuhur habis. Sehingga begitu dia selesai sholat zuhur, sudah masuk waktu asar. Maka kemudian dia segera mengerjakan sholat asar di awal waktu. Ini namanya jamak suri. Nggih? Bagi yang sakit-sakit, ya. Kalau kesulitan untuk mengerjakan sholat di masing-masing waktu, boleh melakukan sholat jamak, tapi sebaiknya jamak suri. Insya Allah tidak akan mengantarkan kepada mati suri. Enggak ya. Enggak ada hubungannya. Kemudian yang keempat, hujan lebat. Lebat lho nggih? Ora gremis. Hujan lebat.
hujan lebat, dan yang mendapatkan rukhsah ini adalah yang mengerjakan sholat jamaah di masjid. Ora ning omah, ora ning sekolahan. Yang sholat di sholat jamaah di masjid. Hujannya hujan lebat sekali lagi. Berdasarkan beberapa hadis, salah satunya adalah hadis yang di sini para sahabat menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjamak sholat bukan karena safar, juga bukan karena hujan. Nah, dari kata-kata itu disimpulkan berarti kalau safar boleh menjamak sholat. Kalau hujan boleh menjamak sholat juga. Ya, tapi tadi kriterianya adalah hujan lebat, ora gur gerimis. Lah tapi Ustaz, orang dalam menilai hujan lebat itu kan berbeda-beda. Ketika kita berstatus sholat jamaah di masjid, pun wayahe Mas? Oh belum, kirain kok kayak bisik-bisik adzan-adzan ngono ya. Tadi saya ngomong apa? Ngantek lali. Wah. Saya eling-eling. Apa tadi? Bukan lebat. Astagfirullah. Oh ya, ketika kita menjadi makmum. Nah, ya. Ketika kita menjadi makmum, maka kita manut kepada ijtihadnya imam. Jadi kan kalau kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah di masjid, nanti para ulama berbeda pendapat lagi ya mengenai syaratnya. Tapi sekurang-kurangnya ketika salam harus, salam maghrib maksudnya, harus masih hujan. Sok-sok kan cah cilik-cilik, termasuk wong tua sing atine sik kaya cah cilik, udan deres malah budal ning masjid semangat. Nek perlu golek masjid sing biasane, wah kan? Ono ngono kuwi, ono ya. Sapa ini ngarepku wong ya. Astagfirullah. Harus ikut imam. Jadi setelah salam kok masih terdengar suara hujan, jangan tertipu dengan suara. Kudu didelok. Karena kadang-kadang masjid gendangnya seng. Oh, terus bareng didelok tiba wis karek gerimis, sudah tidak memenuhi syarat untuk bolehnya menjamak sholat. Tadi imam nonton dan dia bertanggung jawab ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, tanggung jawab ya. Enggak boleh main-main. Udan terus langsung ngomando sama muadzin qomat gitu. Kita sebagai makmum kok kebetulan ini imamnya kata iki imam sing ora bakal jamak iki. Nah. Imam, tadi terus jamak. Imamnya nonton keluar. Wis ora deres kok. Menurutku deres, ora sah padu. Dalam pada ini imam
ijtihadnya harus diikuti. Nanti nek jenengan pas dadi imam, jenengan kok mendefinisikan hujan yang biasanya tengah-tengah ya, yang berbeda pendapat itu. Iki kita sik deres. Menurut dia udah ngederes, menurutku sik deres. Nek aku dadi imam, aku ngejak jamaah gitu. Boleh enggak seperti itu? Boleh kalau memang menurut antum itu deres, antum ngejak. Neng antum statusnya dari sejak awal takbiratul ihram maghrib memang status antum sebagai imam. Ora kok, mam, terus iki pun mboten kula mboten jamak. Nah, no, aku tak maju ya ngimami jamaah sing gelem-gelem jamak ya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Loh, saya cerita seperti ini sebab pernah kejadian. Ya, pernah kejadian, sungguh. Ya. Dulurku dhewe malahan sing imami. Ya, waktu itu belum ngerti ilmune. Ya, ora apa-apa orang ngerti ilmune ya. Dikirone yang boleh menjamak itu yang mau-mau. Enggak, kalau urusannya terkait dengan jamaah kudu manut imam. Imamin jamak, kita jamak. Imame orang jamak, kita juga tidak usah inisiatif jamak. Inisiatif nyegati wae. Aja deh. Pas komat, wah itu terus kayak imame kayak gojek ono cah. Sing maju sing liyane wae. Sing ijtihad ora oleh ngono kuwi, nggih. Ora becik. Walaupun nek kejadian kemudian imamnya ngejak jamak ya ora apa-apa ditaati. Kuwi padha wae berarti kalau dalam bab imamatul udma kuwi imamatul mutaghalib. Imamatul mutaghalib itu apa? Kepemimpinan orang yang melakukan ngerebut kepemimpinan itu istilahnya kudeta. Imamnya dikudeta. Tetap sah, nggih, tetap sah. Ya ning kurang becik. Gara-gara jamak wae kok ya dadak ngudeta imam. Oke, itu untuk hujan. Ya. Kemudian dua yang terakhir ini di madhab Hambali, tapi hari ini memang ramai di Indonesia karena memang Indonesia ini kan akhir-akhir sejak tahun 80 mulai masuknya Ikhwanul Muslimin dan juga Salafi ke Indonesia itu kan mulai banyak yang membawa fikih madhab Hambali. Kalau di Syafi'i nggak boleh ini. Apa itu? Khawatir atau takut dan karena sibuk. Karena sibuk. Silakan. Kalau di mazhab Hambali boleh ya, karena khawatir ada musuh yang mengintai, dikejar-kejar misalnya, itu boleh menjamak sholat. Kalau dalam kondisi safar berarti juga menjamak dan mengqosor. Kalau gur ning omah, oleh gur menjamak saja. Ya. Kemudian untuk syughul atau sibuk juga seperti itu. Ya. Misalnya sibuk ngurus apa kira-kira yang membuat kita jadi tidak bisa mengerjakan sholat di waktunya. Misalnya rapat sesok arep perang. Misalnya ya. Atau merapatkan sesuatu yang besok harus sudah diputuskan. Nah, itu bisa masuk kategori sibuk. Sidang DPR misalnya ya. Bagi yang berada di sana ya, bersidang kudu nanti jam 12 malam soalnya harus diputuskan. Misalnya loh nggih. Nah, itu bisa masuk kategori uzur sibuk sehingga boleh menjamak sholat menurut madhab Hambali. Ini dah Isya, azan dulu ya. Siapa yang azan? Silakan. Kita jeda sebentar. Baik, jazakumullah khairan.
Ikhwanuddin asyarakumullah, kita lanjutkan sedikit ya. Kita sekarang fokusnya di safar. Yang di sana ada jamak dan sekaligus ada qasar. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan yang juga kadang-kadang ada yang salah paham gitu. Yang pertama adalah tentang kapan kita mulai boleh mengqasar dan juga menjamak sholat, dan kapan rukhsah tadi sudah tercabut dari kita. Ya. Ketika kita berencana melakukan safar yang mau pakai definisi yang mana silakan, mau nggak pakai jarak minimal, tapi harus betul-betul safar, nginep ya, atau pakai jarak 80 kilo atau 83 kilo, atau pakai yang paling berat 120 kilo ya. Maka ketika masih di rumah kita belum boleh menjamak ataupun mengqasar sholat. Terus kapan mulai bolehnya? Mulai bolehnya adalah ketika kita sudah meninggalkan kampung kita. Ketika kita sudah meninggalkan daerah kita. Kalau melihat kepada asar-asar dari Rasulullah dan para sahabat, itu sekurang-kurangnya sekira 12 kilometer dari rumah. Di sini rumah jenengan, dari rumah kalau ke segala arah 12 kilo sudah keluar dari daerah antum atau belum? 12 kilo. Kita wis kabeh nggih. Ke arah lor ngalor 12 kilo masih masuk kota Magetan. Masuk wis teko Kendal 12 kilo. Oh ya. Ngulon wis teko ndi 12 kilo? Ngerong. Cemoro masuk lagi 12. Ngerong lah Mas ya. Embuh ding ya. Ngidul 12 kilo. Ngetan 12 kilo. Ya belum. Gorang-garing belum. Belum sampai Gorang-garing sudah 12 kilo. Artinya sudah keluar dari wilayah Magetan kota. Nggih ta? Nah, berarti itu sudah mulai boleh. Tapi memang rencana kita mau pergi 80 kilo. Kita ambil tengah-tengah ya. Kita mau pergi 80 kilo. Di rumah belum boleh. Teko Ngerong wis entuk. Teko Kendal wis entuk. Masjid Gorang-gareng entuk. Gitu mau. Parang sudah boleh juga. Tapi kalau masih di sini baru berangkat 1 kilo ke Masjid Agung misalnya belum boleh. Belum boleh. Ya. Harus kita meninggalkan kampung kita atau kota di mana kita tinggal. Gitu. Ya, ini yang pertama. Begitu juga ketika pulang. Begitu masuk radius 12 km dari rumah atau masuk kampung kita, maka rukhsah tadi sudah otomatis tercabut. Wah, lah belum sholat itu Ustaz, gimana? Ya berarti kita di rumah mengerjakan sholat. Misalnya belum zuhur asar, wis kadung waktu di asar, kita mengerjakan jamak takhirnya bukan karena safar lagi, karena kita punya uzur tidak bisa mengerjakan di waktunya di jalan gitu. Ya karena bisa jadi kotoran pakaian kena najis atau
Misalnya tadi di kendaraan mimpi, bangetan ya. Masih kudu adus saiki gitu ya. Ah, berarti kan pulang dulu gitu. Gitu. Nah, berarti kalau baru sampai gorang gareng ya, masih boleh duhur asar di jamak. Kan wis cedak. Enggak sampai 20 kilo kan? Anggaplah 20 kilo lah ya. Gorang gareng rumah 20 kilo. Dari Surabaya. Toko gorang gareng ki misalnya jam 1. Istirahat sekalian sholat. Masih boleh mengkosor dan menjamakkah? Masih. Ye? Karena masih di luar radius 12 kilo tadi. Tapi 12 kilo enggak paten 12 kilo, ada ikhtilafnya ya. Gitu. Ada yang berpendapat batas kota soalnya. Batas kota berarti dari rumah kita bisa jadi ukur 10 meter wong omahe ning batas kota. Setelah lewat baru boleh gitu. Sebagaimana ketika balik sebelum masuk batas masih boleh, tetapi kalau yang pakai jarak bisa tadi ambil sekitar 12 kilo. Berarti nek Kendal, Mauspati, Gorang Gareng, Ngerong ya, itu masih boleh mengkosor dan menjamak sholat. Terus sampai rumah kan masih 2:30, belum adzan asar. Nanti kalau adzan asar masih wajib ke masjid apa tidak? Jumhur ulama berpendapat tidak wajib lagi. Tidak wajib memenuhi panggilan adzan sholat asar. Ini jangan dipotong loh ya yang video, bahaya. Pak Imtihan tidak mewajibkan sholat asar nanti ya. Ini bagian yang memvideo ini loh, dipotong-potong bahaya nanti ya. Ada konteksnya. Meskipun kalau dia tetap berangkat mengerjakan sholat asar berjamaah di masjid tentu baik sekali. Lah kok sholat ping pindho ora popo. Itu ganjarannya ya double. Gitu ya. Pahala sudah mengerjakan sholat jamak takdim plus mengerjakan sholat asar berjamaah. Tidak apa-apa, boleh. Ya. Bahkan lebih baik. Kenapa kok dikatakan lebih baik? Karena itu untuk menghindari tuduhan-tuduhan. Menghindarkan dari suudon-suudon. Kayak kiai kok asaran orang yang masjid. Oh, baru memberikan fatwa ora wajib. Misalnya, bahaya. Kalau antum tokoh-tokoh ya sebaiknya berangkat. Walaupun sudah sholat jamaah. Tapi kalau memang capek banget, aku arep leren, aku memang mendapatkan rusuh kok ora apa-apa. Engko nek ditekoni tak jawabe, nek perlu sok mben tak jelaske. Nah, apa-apa juga seperti itu. Nggih? Jelas ya untuk kapan dimulai dan kapan berakhir. Kemudian berapa lama kita mendapatkan rukhsah jamak dan qashar sholat ini ketika kita bersafar ini? Ikhwan fillah arsyadakumullah, ada istilah rohil dan nazil. Sama istilah mukim dan satu lagi mustautin. Jadi ada 4. Rohil, nazil, ini buat musafir, itu ada 2. Rohil dan nazil. Sedangkan yang tidak musafir ada 2. Mukim
dan mustautin. Ini ada pengaruhnya dengan hukum-hukum syariat. Rohil itu apa? Rohil itu orang yang sedang jalan. Oke. Kalau nazil itu orang yang dia tiba di suatu tempat, kemudian berniat menetap di tempat itu dengan batasan maksimal 4 hari atau 20 waktu sholat. Monggo dipun catat. Ya. Jadi nazil itu musafir, dia singgah di suatu tempat. Jadi kalau secara harfiah, nazil itu artinya orang yang singgah. Singgah di suatu tempat dan dalam definisi syar'i sehingga dia nanti mendapatkan atau ada dampak-dampak hukum adalah maksimal 4 hari atau 20 waktu sholat. Kan 20 waktu sholat sama dengan 4 hari. Karena sehari kan berapa sehari? 5. 5 kali 4 pinter. Rohil, nazil. Ada lagi mukim. Nah kalau mukim lebih dari 4 hari itu statusnya bukan lagi nazil tapi statusnya mukim. Tapi belum mustautin, karena kalau sudah mustautin berarti kita sudah pindah domisili atau bahkan ber-KTP daerah tersebut. Nah, itu sudah menjadi mustautin. Kayak misalnya bapak-bapak ini kan yang bukan asli Magetan, nikah dapat orang Magetan, sekarang statusnya bukan mukim tetapi mustautin. Oke, kita kembali ke yang pertama. Kalau kalau rohil, kalau antum memang menjadi backpacker, laku terus, lerene gurneng pom bensin, laku terus. Maka walaupun perjalanan antum ini setahun penuh, selama setahun itu pula antum boleh menjamak dan mengqashar sholat. Ya. Begitu pula dengan yang nazil. Jadi kalau kita singgah maksimal 4 hari itu masih boleh mengambil rukhsah jamak dan qashar. Kalau dari awal niat kita lebih dari 20 waktu sholat atau lebih dari 4 hari, maka sudah tidak boleh. Termasuk misalnya jenengan misalnya asline wong Kalimantan, nggih, nikah entuk wong Magetan, bakdo mudik pulang kampung. Di sana niatnya 3 hari saja. Ya, 3 hari saja. Maka selama 3 hari itu walaupun di sana adalah tanah kelahiran antum boleh menjamak dan mengqashar sholat. Sebab Nabi ketika di Mekah, ingat Mekah adalah tanah kelahiran Nabi. Beliau juga menjamak dan mengqashar sholat. Gitu. Oh, di sana ada bapak ibuku. Lah kan antum sudah pindah ke, saya mau ngomong kewarganegaraan kok kayak keliru ya. Kan sudah pindah KTP gitu ya. Sudah pindah domisili. Status mustautinnya itu sudah pindah. Jadi kalau lebih dari 4 hari namanya ganti jadi mukim. Kalau selamanya, ya jane ya ora selama-selamanya banget ya. Tapi sudah pindah tadi ya, pindah domisili atau bahkan pindah KTP itu statusnya mustautin. Nah, kita keluar sedikit ke pembahasan yang lain ya. Jadi di sebagian mazhab
syarat sholat Jumat itu harus didahului, dihadiri oleh 40 mustautin. Jadi kalau yang datang itu musafir atau musafir yang rohil ataupun nazil dan juga mukim itu enggak dihitung. Jadi 40 itu harus warga daerah, putra-putra daerah. Nah orang genep 40 piye? Yo khotibe ora oleh maju karena belum memenuhi syarat. Ning ketoke antum enggak bermadzhab itu. Ketoke lo ya. Ketoke antum wong sing teko lagi 10 ae wis. Emang boleh tau Ustaz kalau baru 10 orang? Ya menurut sebagian madzhab boleh, ya. Enggak apa-apa gitu. Engko nek orang ndang ngadeg nunggu ngantek 40 iso jam 1 ora ana sing teko ya. Ya sudah 10 enggak apa-apa. Kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baik. Nah, jadi pembagian ada mukim dan mustautin tadi hubungannya dengan sholat Jumat. Gitu. Nah, sudah jelas nggih berapa lamanya? Ya. Nah sekarang kalau misalnya Ustaz, saya berencana di rumah mertua selama seminggu. Apakah selama 4 hari pertama saya boleh menjamak dan mengqashar sholat boten pareng? Hati-hati. Karena ada yang salah paham juga di sini. Saya dapat rukhsah 4 hari. Habis itu baru saya tidak menjamak dan tidak mengqashar. Keliru Mas. Ya. Dari awal kita kan sudah punya niat. Beda halnya dengan begini. Niat dari awal cuma 3 hari. Pas hari ketiga istri sakit. Sehingga gak jadi pulang. Karena gak bisa ya dirawat lah. Nah karena merawat istri yang sedang sakit ini kan gak tentu kapan mau balik. Ya kan? Karena gak tentu ini dijelaskan oleh para ulama maksimal 18 hari. Lebih dari 18 hari sudah tidak boleh menjamak ataupun mengqashar. Kalau masih ini hari ke-5, hari ke-6, urung mari, hari ke-7, urung mari, 8, 9, 10 mari, tadi itu masih boleh terus tuh. Jamak qashar, sembuh, terus pulang. Nah, boleh nggak apa-apa. Ya. Kan nggak ketahuan. Dan dari awal juga tidak niat bakalan 10 hari. Nah, moga-moga jelas ya, tidak salah paham lagi. Lalu yang terakhir nanti sisanya bisa ditanyakan, ditanya jawab. Bagaimana kalau kita di kampung tadi misalnya kita berangkat ke masjid, sholat duhur bersama dengan masyarakat. Kita pengen mengqashar dan juga menjamak. Sementara imamnya tentu saja imam di kampung tidak mengqashar sholat. Kalau boleh menjamak kan, kalau pas maghrib isya, udan, ya. Ini enggak. Nah apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus sholat 4 rakaat bersama mereka, lalu tambah 2 rakaat untuk jamak qashar saya, atau nunggu tekone pas karek 2 rakaat, betul pas karek 1. Ikhwanitin arsyadakumullah. Bahkan kalau kita hanya dapat tahiyat bersama imam, harap dicatat baik-baik ya. Bahkan kalau kita hanya sempat tahiyat bersama imam, maka sholat yang kita kerjakan harus sama dengan sholatnya imam. Berarti tetap 4. Satu-satunya sholat
yang kita boleh beda, bahkan bukan boleh ya, wajib ya. Wajib beda dengan imam adalah sholat Jumat telat 2 rakaat. Kok guyu toh? Ngantum pas dapat sak rakaat tiba-tiba tut. Kan kudu nang mburi. Batal. Ya toh? Wudu. Begitu masuk pas imamnya sami Allahu liman hamidah rakaat ke loro, kan sampeyan cuma dapat iktidal bersama imam. Sholatnya kudu beda. Niatnya niat Jumat, tapi nanti pelaksanaannya 4 rakaat. Kecuali kalau jenengan dapat rukuk bersama imam, maka tinggal nambah 1 rakaat. Oke, gitu. Ya, jadi ya, malah bahas beliau toh, rapopo ya. Ada hubungannya juga ya. Jadi kalau imamnya, kalau kita berimamkan seseorang yang di kampung yang mana dia tidak mengqashar sholat, maka kita harus sholatnya sama dengan imam. Baru ditambahannya di yang kita jamakkan, kita boleh mengqasharnya. Gitu. Atau sekalian, tapi nggak baik. Nunggu sampai selesai. Nah, kalau nunggu sampai selesai sebaiknya nanti izin sama imamnya, ya. Karena sholat kedua, sholat ketiga setelah imam selesai, kecuali di masjid-masjid musafir. Masjid musafir itu apa? Itu loh yang di rest area itu loh. Itu boleh imamnya sembarang. Ya, sopo wae iso. Kalau di masjid-masjid jami, di masjid-masjid kampung, ya, apalagi khususnya di jam-jam sholat, jam-jam waktu sholat itu ya, pas ada masyarakat yang mengerjakan sholat jamaah, ya kita jangan maju jadi imam, jangan bikin jamaah sendiri, sholatlah bersama mereka, ya, kerjakan seperti yang mereka kerjakan. Baru kalau sudah selesai kita tambah sebagaimana mestinya, lalu kita kerjakan jamaknya. Baik kita menjamaknya toh atau juga menambah dengan jamak kosong. Ya. Demikian satu lagi ya. Tadi masalahnya sudah nyinggung masalah sholat Jumat. Bagaimana kalau kita safarnya Jumat? Bolehkah kita menjamak sholat Jumat yang kita laksanakan di suatu masjid dengan sholat asar kita? Kan musafir, ya kan? Pengennya menjamak sholat duhur atau Jumat dengan sholat asar, boleh atau tidak? Menurut sebagian ulama tidak boleh. Tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Jumat yang dijamak dengan sholat asar. Begitupun dengan para sahabat. Ya wajar. Ada pripun toh sadar zaman biyen kan rano masjid. Safar itu ya betul-betul orang ketemu masjid. Jumlahnya orang nganti 40 terus ya ora mustautin, tidak memenuhi syarat. Di beberapa buku fikih bahkan kita baca musafir itu la yushra'u lahu jumu'ah. Tidak disyariatkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Lah terus piye? Musafir kuwi pada asalnya sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Itu musafir gitu. Bahkan tadi mazhab Hanafi mewajibkan ya dua-dua. Ya. Tapi sebaiknya dikerjakan di masing-masing waktu kalau versi mazhab Hanafi. Karena kan jamak itu tidak baik kalau menurut mazhab Hanafi, kecuali apa tadi? Jamak di Arafah dan Muzdalifah.
Nah, tapi sebagian ulama madhab Syafi'i membolehkan menjamak antara sholat Jumu'ah dengan sholat asar bagi musafir. Begitu, wallahu a'lamu bissawab. Kita buka sesi tanya jawab ya Mas ya. Mau dipandu atau langsung? Langsung mawon, monggo. Bapak-bapak yang rajin bersafar ini silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Oh ya. 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 Hmm. Hmm. Oke. Baik. Sebenarnya kalau yang ditanyakan adalah mana yang lebih utama, mengambil atau tidak mengambil, ini ibu-ibu yang ini pertanyaannya adalah tentang jamak mator, ya, jamak karena hujan, di mana memang syaratnya hujan lebat. Terus ada imam yang walaupun lebat, selebat apapun dia memilih untuk tidak menjamak dengan alasan wong kita ini tinggalnya di Indonesia, rumah dari masjid ya dekat gitu, ya. Wes gak usah ngambil gitu, ya. Ya begini, kalau masalah dekat atau jauh, Rasulullah juga rumahnya dekat masjid sih. Yang ngimamin jamak mator zaman Nabi itu Rasulullah dan rumah beliau kan mepet masjid gitu loh ya. Orang kok kowe sing omahmu adoh imam ono, aku omahku cedak orang jamak, aku enggak. Itu Rasulullah ngimami juga. Jadi alasan itu enggak seperti itu. Kecuali kalau mau mengambil alasan tadi dari Pak Imam madhab yang kupilih, menjamak itu sebaiknya tidak dilakukan. Nah monggo kalau mau memilih itu. Tapi kalau hubungannya dengan hujan itu sendiri, maka sebaiknya diambil. Oke? Sebaiknya diambil. Ya. Termasuk alasan Indonesia sering hujan. Madinah kadang-kadang yo sering, ya. Dan para ulama ini kan dalam perjalanannya mereka tidak hanya ada di Madinah. Perlu diingat baik-baik bahwasanya jauh sebelum lahirnya para imam madhab, sepertiga dunia sudah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Zamannya siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Lebih kan termasuk wilayah-wilayah yang mirip-mirip Indonesia. Yang tropis-tropis, yang subtropis, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau memang itu terpengaruh atau mempengaruhi, pastilah oleh para ulama mazhab itu dibahas. Ternyata kan mereka tidak membahas. Maka dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi cantolan hukum, atau kalau dalam bahasa usul fikih itu manat hukum, ya. Cantolan hukum adalah hujan, bukan masalah ini daerahnya daerah yang bakalan sering turun hujan atau tidak, itu enggak ya. Tapi hujannya deras, begitu.
Nah kalau kita mau lebih dalam lagi di kitab-kitab fikih, bahkan kadang-kadang orang udan bisa juga menjadi sebab udane di kampung sebelah. Neng kene banjir. Itu kita boleh menjamak sholat. Dibahas tuh di buku fikih. Ya, itu masuk kategori yang khawatir, takut atau uzur tadi. Ya, banjir. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Ya, silakan. Ribon? Ya. Di rumahnya berapa lama? Kalau seminggu enggak boleh dong, Bu. Kalau 3 hari, kalau dia memang sudah berstatus pindah domisili, maka dia di rumah boleh mengkosor dan menjamak yang 3 hari tadi. Kalau dia belum, kalau kerja mestinya wis pindah nggih. Uref. Loh, oh belum pindah. Kalau belum pindah ya berarti belum boleh. Nggih, kalau belum pindah belum boleh karena ukurannya pindah. Ngaten. Nggih. Wah, ini tadi nanti lupa ini hadiah buat yang bertanya nggih, Pak. Ya. Buat Ibu karena senang belanja biasanya ini voucher aja ya. Ngaten nggih, Bu? Nggih, silakan masih ada 3 bungkus telur lagi yang mau bertanya, tapi pertanyaan yang berkualitas ya. Kalau asal nanya, Ustaz sekarang umurnya berapa? Orang itu telur ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kok cepet men redane? Ojo digawe-gawe ngono to. Angel jawabe ya. Iya. Iya. Jadi yang menjadi patokan memang takbiratul ihram. Karena yang menjadi sebab itu adalah hujan, maka kalau pas takbiratul ihram itu hujannya reda, semuanya tidak mendapatkan tidak memenuhi syarat untuk menjamak sholat. Begitu juga kalau misalnya jenengan telat. Misalnya kan jenengan pas sholat maghrib telat sak rakaat. Imame ngejak jamak, jenengan salam. Pas bar salam, imame wis maca Al-Fatihah, udane leren. Jenengan sudah nggak boleh. Kenapa? Karena hujannya sudah reda buat jenengan. Gitu. Kecuali kalau karena banjir. Kalau banjir kan roto nggih. Nek banjir masuk siji kena banjir, siji ora kena ya. Nek banjir ya kena kabeh. Cuma kalau hujan seperti itu. Salahnya takon. Tapi bagus, nggih. Nah, tapi telurnya dapatnya ya sak kotak. Silakan. Nggih, jamak kosor. Ya. Hmm. Jamak kosornya. Ana median medun sik. Karena kalau masih di sini belum boleh menjamak dan mengkosor. Hah? Yo mampir mampir apa jenenge rest area.
Kalau memang pengen jamak qasar. Nggih. Karena kalau masih di rumah nggak boleh. Harus sudah keluar. Karena terminal kan cedak Pak terminal ke. Oh, dekat nggak boleh. Belum boleh. Belum boleh. Harus tadi keluar kota atau 12 kilo lah kalau pakai jarak. Ngeten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Tinggal satu. Silakan. Bapak Ibu, Anda enggak ada tak cukup lagi kundoke. Oh, ada ternyata. Silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh apa? Jumat. Oh. Berapa kali Jumat kita berturut-turut boleh tidak? Oh, ya. Ikhwan asyhadakumullah. Saya menangkap, ya kalau saya salah tolong dikoreksi. Pertanyaan ini bermula dari kekhawatiran kita kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat berturut-turut. Ya. Penjelasan itu sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tidak melaksanakan sholat Jumat yang tidak punya uzur, tidak beruzur. Adapun kalau seseorang beruzur, maka ya tidak apa-apa. Dia misalnya maaf nih 4 bulan tidak sholat Jumat, tidak apa-apa, karena dia punya uzur. Misalnya dia bermadzhab Syafi'i. Dia tugas di kilang minyak di lepas laut selama 4 bulan. Koncone ning kono sing muslim gur 4. Di madzhab Syafi'i 4 orang kan nggak sah sholat Jumatnya. Kalau tidak sah sholat Jumatnya, maka kewajibannya berubah menjadi sholat duhur. Nah, jadi mau berapa kali pun selama memenuhi syarat menjamak zuhur dengan asar tidak ada masalah. Boleh. Karena misalnya antum memang kegiatannya sering safar. Safar ini selalu budale Kemis mulai Minggu. Nah, berarti kan Jumat selalu dalam keadaan bersafar. Ya toh? Oh, jenengan saya Jumatan saya apik, ora Jumatane rapopo kok. Loh, iya kan? Musafir kan tadi zuhur asar dijamak qasar boleh. Jenengan saya Jumatan oleh bagus saya pengen ngrungokke. Pengen ngrungokke apa pengen leren ya. Soalnya kan ngrungokke khotbah saiki akeh-akeh sing memanfaatkannya untuk istirahat ya. Ora ya. Lah soalnya saya khotbah ben Jumat ya. Jadi ngerti sapa-sapa sing astagfirullah. Sudah habis door prize-nya ya. Tapi masih saya persilakan kalau ada yang bertanya tentang door prize, silakan. Berdua ya. Dengan dulu yang baju putih, habis itu baru yang berbaju pink. Pink apa bukan ini? Krem. Silakan. Oh ya. Ya. Boleh. Oh, enggak. Boleh. Jadi, maaf ya ibu-ibu. Jadi ini pertanyaannya adalah, tadi kan saya jelaskan mulai boleh dan kapan berakhir. Artinya apa? Selama perjalanan dari sejak mulai boleh, terus muter sampai kemudian balik, sampai enggak boleh lagi. Nah berarti selama ini boleh jamak, boleh qasar, kecuali kalau dia di sana menjadi mukim.
lebih dari 4 hari atau lebih dari 20 waktu sholat nginep di hotel. Statusnya itu mukim kalau di situ 5 hari, ya misalnya. Kalau pindah-pindah, hari pertama hotel A, ya, hari kedua hotel B, hari ketiga hotel C, hari keempat hotel, kan pindah-pindah. Kalau pindah-pindah berarti dia tidak berstatus mukim, statusnya nazil, nggak apa-apa, boleh menjamak dan mengkosor sholat. Jelas ya Mas? Silakan Pak. Ya. 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 Ada pertanyaan? Iki anu curhat apa? Ada pertanyaan bagaimana kalau kita niat pindah domisili tidak ngurus KTP? Apakah kita berstatus mustautin atau masih musafir? Jawaban yang benar adalah A. Berarti yang menjadi patokan memang niatnya. Masalah administrasi kuwi nomor 17. Ya. Sama seperti halnya kita menikah. Loh, kok bahasnya malah terus bab nikah ya. Walaupun belum ngurus buku nikah, wes sah kalau memang sudah dinyatakan sah oleh para saksi. Juru tulise urung teko, sudah dinikahkan oleh wali dan ada saksi-saksi, sudah sah. Buku iso carry. Iyo sapa sing pengalaman. Wallahu a'lamu bissawab. Sampun nggih? Nah, nanti kalau ada pertanyaan lain bisa dikirim ke panitia. Moga-moga nanti bisa saya kirim jawaban tulisan atau saya kirim suara voice note untuk jawabannya. Dari saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf dan perlu dikoreksi tentunya kalau ada kekeliruan di dalamnya. Oh, kita berdoa sekarang. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan hati kita. Jenengan kalau mengamini ya betul-betul hatinya memohon kepada Allah agar doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan. Karena kalau enggak dari hati ya wingko seperti ucapannya orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik. Baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, tadi siapa tadi?
demikian tadi. Oh, seperti ya. Iya. Demikian tadi kajian fikih sholat jamaah dan puasa bersama Kiai Haji Imtihan Syafi'i dari Takaran. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya ya. Amin. Selanjutnya kami dari panitia mengumumkan bahwa tadi kotak infak yang dikelilingkan alhamdulillah terkumpul senilai 500.000 rupiah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kalau pekan kemarin itu hanya 1/4 juta saja, maka kali ini 1/2 juta. Pekan depan entah berapa ya. Semoga menjadi jariah untuk semuanya. Amin. Kemudian kami umumkan untuk peserta yang baru pertama kali menghadiri Karomah bahwa nanti setelah sholat isya kita ada acara mabar, makan bersama, makan bareng. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah malu ya. Insya Allah nanti semua kebagian tanpa pakai keplek duluan nggak ya, nggak banyak ngantri ya. Nanti insya Allah semuanya akan makan bersama. Ya, MBG makan bersama gratis ya, gitu ya. Dan jangan lupa pekan depan edisi ke-59 bersama coba jadwalnya. Tebak terus ya. Enggak hafal ini. Ustadz Badrus ya. Baik, saya mewakili panitia petugas mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran semuanya. Semoga manfaat dan jangan lupa ajak yang lainnya. Oh iya, tadi parkirannya penuh ya, motornya penuh. Kemudian anak-anak ini alhamdulillah ya, anak-anak di bawah itu main bola yang putra itu. Kalau semua nggak muat di sini ya, tapi biasanya nanti mereka akan hadir ketika sholat isya dan mabar. Jadi mereka tuh daya tariknya ke sini beda dengan yang sepuh-sepuh niat nyari ilmu, mereka tuh ketemu teman ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.